dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Susi dan worship team yang sudah melayani kita pada hari ini. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik semua? Ready for yard sale and food sale? Hopefully. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai perumpamaan tentang kerajaan Allah. Saya harap setelah 6 kalinya kita belajar mengenai perumpamaan ini, kita makin mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Hari ini kita akan membahas dari Markus pasal keempat ayat ke-26 sampai 29. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. Markus 4 ayat 26. 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ayat ke-27 bersama-sama. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saudara, kita sudah melihat bahwa di dalam mengajarkan kebenaran akan Allah, Yesus seringkali memakai perumpamaan. Ya. Ada perumpamaan yang dengan mudah kita bisa langsung pahami. Ada perumpamaan yang sulit untuk kita pahami, tetapi Yesus memberi penjelasan kemudian. Tapi ada juga perumpamaan yang tidak ada penjelasannya. Ya. Sama seperti yang baru saja kita baca. Di sini Tuhan Yesus tidak memberikan penjelasan apa-apa. Apa maksudnya? Yang menarik saudara, perumpamaan ini hanya dicatat di dalam kitab Markus. Kita sudah belajar kemarin, kebanyakan perumpamaan ditulis oleh Matius atau Lukas. Tapi khusus untuk perumpamaan tentang benih yang tumbuh, itu hanya ada di kitab Markus. Nah saudara, untuk memahami satu perikop, ya, kita itu perlu memperhatikan konteks, ya, baik itu konteks dari teksnya. Dalam hal ini misalnya, kita lihat perumpamaan ini diletakkan di antara perumpamaan tentang penabur, ya, pasal keempat mulai ayat 1 dan seterusnya, dan perumpamaan tentang biji sesawi ayat 30 dan seterusnya. Kita melihat konteks dari teks itu sendiri. Kemudian seperti yang kita sudah bahas di minggu pertama bulan Maret, untuk memahami suatu perumpamaan, maka kita juga perlu mengerti apa? Konteks budaya, kebiasaan-kebiasaan pada waktu itu bagaimana. Kemudian juga konteks pemahaman teologis, bagaimana orang memahami sesuatu. Di samping itu saudara, untuk memahami satu perikop, kita juga bisa melihat dari teks lain, baik oleh penulis yang sama atau penulis lain yang membahas pokok yang mirip. Nah, itu yang juga akan kita lakukan hari ini untuk bisa memahami maksud perumpamaan ini. Mari kita coba lihat, ya, ayat demi ayat. Jadi tolong saudara bisa kasih tanda di Markus 4 ini, karena kita akan membaca kembali, meneliti ayat demi ayat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ayat ke-26, ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan
benih di tanah. Jadi saudara-saudara, kembali Yesus mengibaratkan kerajaan Allah itu seperti orang yang menaburkan benih di tanah. Nah, kita mau tahu apa yang dimaksud dengan benih di sini. Ya, jelas kalau yang di sini itu tentu benih dari sebuah tanaman yang mungkin besar, tanaman gandum. Ya. Tapi secara spiritual, kira-kira benih ini menunjuk apa begitu? Nah, kita masih ingat di minggu kedua bulan Maret, ya, perumpamaan tentang penabur. Benih di situ melambangkan apa? Masih ingat? Ayo Bible quiz ini. Ada seorang petani yang menaburkan benih. Benih itu ada jatuh di jalan, ya, tempat orang melewati. Ada yang jatuh di tanah yang tipis, ada yang jatuh di semak, ada yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu melambangkan apa? Firman Tuhan. Ya. Nah, di sini juga Markus menulis mengenai perumpamaan tentang sang penabur di ayat 1 dan seterusnya. Saudara, kita bisa mengartikan bahwa yang dimaksud benih di sini adalah benih firman Tuhan yang ditaburkan. Ya, secara lebih khusus lagi adalah Injil, kabar sukacita yang ditaburkan, ya, di mana Yesus karena kasihnya kepada umat manusia, dia rela datang menjadi manusia, bahkan rela mati berkorban untuk umat manusia. Jadi benih di sini saudara itu menunjuk kepada firman Tuhan atau Injil, kabar kesukaan. Lalu siapa yang menaburkan benih itu? Saudara, di dalam beberapa perumpamaan, ya, sang penabur atau sang petani itu bisa menunjuk kepada Allah. Ya. Contohnya perumpamaan mengenai kebun anggur, di mana yang menjadi pemiliknya siapa? Allah. Nah, di sini kira-kira yang dimaksud orang yang menabur itu siapa? Apakah Allah? Kelihatannya bukan. Kenapa? Kita lihat ayat berikutnya, 27. Sang penabur itu bagaimana saudara? Dia tidur, ya. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Saudara, Allah pernah tidur enggak? Tidak pernah. Nah, kalau saudara mengikuti Our Daily Bread, ya, masih ingat beberapa hari yang lalu tentang berapa jam jerapah tidur setiap hari? Ya, itu paling cuma 2 jaman, ya. Lalu di situ penulis mengkaitkan dengan sang penjaga Israel. Dikatakan di Mazmur 121, penjaga kita tidak pernah apa? Terlelap, tidak pernah tertidur, ya. Jadi puji Tuhan saudara, kita itu diawasi 24 jam sehari, 7 hari, ya, seminggu, non-stop kita di dalam pengawasan Tuhan. Nah, kalau dikatakan sang penabur itu tidur, berarti di sini bukan menunjuk kepada Allah, ya. Nah, kalau begitu, ya penabur ini sang petani itu sendiri, memang petani yang dimaksudkan. Lalu untuk kita, pelajaran bagi kita, sang penabur di sini sebetulnya adalah kita semua, ya. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya guru sekolah minggu atau misionaris, tetapi orang yang menabur di sini menunjuk kepada setiap anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Saudara ingat The Great Commission berkata apa? Amanat Agung Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu go, ya, pergilah. Jangan cuma kamu menikmati keselamatan untuk diri sendiri, pergi bagikan, sebarkan kepada orang-orang lain, ya. Jadi dalam hal ini sang penabur adalah saudara dan saya. Oke? Lalu benih itu ditaburkan di mana? Di tanah, ya. Nah, tanah di sini menunjuk kepada orang-orang yang menerima pemberitaan Injil, ya. Ketika saudara berbicara tentang kasih Tuhan kepada teman di kantor, teman di kantor saudara itu seperti tanah ini yang menerima benih Injil
atau berita sukacita. Jadi kita sudah tahu tentang benih itu apa? Firman Allah. Orang yang menabur siapa? Kita. Tanah itu menunjuk orang yang menerima pemberitaan Injil. Ayat 27 kita baca lagi. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saudara, setelah benih